نصيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. صدق الله وصدق Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati, saya muliakan Ibu Kadus. Mana Ibu Kadus? Ibu RW. Mana Bu RW? Angkat tangan Bu RW. Bu RW, Masya Allah. Bu RW luar biasa. Bu RT. Enggak ada Bu RT kita. Ada? Enggak ada. Wih, RT. Oh, punya anak kecil ya. Semoga anaknya cepat besar. Amin. Yang saya banggakan semua ibu-ibu jamaah wirid RT yang hadir pada siang ini, Masya Allah luar biasa. Ini siang Jumat nih, cuaca agak mendung. Ini enaknya tidur siang ibu-ibu ya. Tapi alhamdulillah ibu-ibu gunakan waktu istirahat siangnya untuk ngaji, untuk belajar agama. Semoga ibu-ibu yang datang tadi dari rumahnya masing-masing ke tempat ini, setiap langkahnya mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah. Amin. Ya, karena kata hadis Nabi, man kharaja li talibil ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji. Siapa yang keluar dari rumahnya masing-masing untuk belajar ilmu agama, maka dia fi sabilillah, di jalan Allah. Jadi ibu-ibu ini sekarang di jalan Allah hatta yarji, hingga dia balik kembali nanti. Jadi luar biasa ibu-ibu ini fisabilillah. Semoga ibu semua mendapatkan rahmat dan barokah. Dan semoga tuan rumah, mana tuan rumah? Oh, yang di dapur ya. Semoga tuan rumah yang tempatnya dijadikan tempat wirid ini, rumah ini dikelilingi oleh para malaikat. Amin. Mau ibu rumahnya dikelilingi malaikat, Bu? Mau semua ibu-ibu? Israel malaikat. Hah? Malaikat rahmat, membawa rahmat. Kalau Israel malakul maut tuh, malaikat maut tuh ya kapan aja dia datang. Dalam riwayat disebutkan lebih kurang 70 kali malaikat tuh ngecek kita tiap hari, Bu. Malaikat maut ya diceknya kita tiap hari, Bu. Ya, ini udah bisa dipanen atau belum nih? Ditengoknya kita. Kalau disuruh oleh Allah, ambil ibu tuh, diambil. Ibu kalau udah sampai ajalnya, Bu, idza jaa ajaluhum, kalau udah sampai masanya, la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun, enggak bisa ditunda, enggak bisa dimajukan. Kalau udah sampai ajalnya tarik oleh malaikat. Kayak orang lesing kan? Di jalan tarik. Kayak gitu malaikat tuh. Udah sampai ajalnya tarik, enggak bisa. Malaikat, anak saya masih kecil Ustaz. Malaikat enggak bisa. Utang saya masih banyak, enggak bisa. Mekar masih ada, enggak bisa. Ya, pokoknya kalau udah sampai ajal, malaikat datang. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita syukuri kita masih hidup sekarang. Rajin-rajinlah ngaji, rajin-rajinlah wirid, rajin-rajinlah baca Quran, baca Yasin dan sebagainya. Mudah-mudahan nanti pas kita ditarik oleh malaikat, kita kembali pada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian tidak lupa setelah kita bersyukur pada Allah, selanjutnya perbanyaklah sholawat kepada Nabi. Kita ucapkan sholawat dan salam kepada beliau dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Ibu-ibu, sekarang tanggal berapa sekarang nih? Tanggal 7 Rajab. Saya kalau masih itu enggak saya tanya. Ya kan tahu sendiri kita 26 Desember. Bentar lagi tahun baru. Jadi harapan saya ini kalau tahun baru nih ibu-ibu, malam tahun baru kita jangan ada yang ikut ibu-ibu ya. Kalau ada besok orang pasang kembang api, nggak usah ikut-ikut kita. bakar jagung, bakar ayam, enggak usah. Kita fokus saja di kamar muhasabah diri.
Karena usia kita semakin berkurang. Apa yang dirayakan tahun baru? Apalagi misalnya kita pergi konvoi naik motor kan ke Jalan Sudirman sampai jam 12, ya kan? Pas masuk tanggal 1 Januari pukul 00, langsung teriak-teriak pakai trompet, Happy New Year's, Happy New Year's. Sampai jam 3 si itu tidak sholat na'udzubillah min zalik. Padahal setiap hari kita lalui usia kita semakin berkurang. Jadi ibu yang berbahagia tidak bertambah tuh, Bu. Ya, tidak ada ceritanya panjang umurnya. Tidak, Bu. Semakin berkurang. Ibu berapa usia ibu sekarang? Nih ibu-ibu, berapa usia ibu? 46. Kalau misalnya ditulis di Lauhul Mahfuz usia ibu misalnya meninggal usia 50, berarti berapa tahun lagi? 4 tahun lagi, Bu. Ibu berapa usia sekarang? Berapa, Bu? 23? Berapa, ibu? 4? Sama. Kalau misalnya ajalnya sampai 47, 1 tahun lagi, Bu. Jadi artinya kita ini sudah ditetapkan oleh Allah usianya, dan tidak mungkin usia kita tambah panjang. Jadi ibu-ibu yang berbahagia, ya, berubah tanggal, bulan, tahun usia kita semakin berkurang. Semakin dekat kita dengan kubur. Ya, semakin dekat kita dengan kubur, maka perbanyaklah amal-amal soleh kita. Ibu-ibu yang berbahagia, nah karena dalam rangka memperbaiki amal soleh kita, tanggal 7 Rajab ini kita akan membahas tentang amalan-amalan bulan Rajab. Apa, Bu? Amalan-amalan bulan Rajab. Nabi, Bu, ketika masuk bulan Rajab itu Nabi baca doa. Apa doa Nabi tadi? Yang saya baca tadi. Allahumma barik lana. Bukan fima razaqtana. Doa makan tuh. Itu nanti kalau sudah dimajukan oleh orang dapur ke depan, nanti baru sama-sama Allahumma barik lana fima razaqtana hina azabana. Kalau masuk bulan Rajab nih, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sa'ban, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Ini ibu baca, Bu, setiap selesai sholat. Hafal doanya? Coba baca sama-sama. Saya baca dulu, diikut. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Allah wa balligh Ramadan. Coba ibu-ibu yang di ruang depan sama-sama baca. 2, 3. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Masya Allah. Ibu-ibu yang ini ruang tengah atau ruang apa sebenarnya? Ruang tengah, ya. Ibu-ibu yang di ruang tengah. 2, 3. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna. Masya Allah. Ada yang enggak apa-apa, ya. Yang di dapur? Jangan ibu pikir kalau di dapur bebas ibu, Bu. Baca, Bu. Allahumma wa Sa'ban wa balighna. Masya Allah. Ini dibaca, Bu, karena kita di bulan Rajab. Apa doa artinya? Ya Allah, berkahi kami. Minta kita barokah. Barokah rezeki kita, barokah hidup kita, barokah rumah tangga kita, barokah keluarga kita. Itu yang kita minta, barokah di bulan Rajab ini. Makna barokah itu apa? Ziyadatul khair, bertambah kebaikan dalam hidup kita. Ini dibaca doanya di bulan Rajab dan Sya'ban, ya, dan minta sampaikan ke bulan Ramadan. Kemudian bulan Rajab ini salah satu dari bulan haram. Bulan haram itu apa maknanya? Bulan mulia, ibu-ibu.
ada 4 bulan mulia disebutkan dalam surah At-Taubah 36. Ya. Apa saja itu bulan mulia? Yang pertama bulan Zulqaidah dulu. Bulan Zulqaidah. Sudah Zulqaidah bulan Zulhijjah. Sudah Zulhijjah bulan Muharram. Sudah Muharram, sekarang bulan Rajab. Ya, jadi apa yang bunyi itu? Oke, Bu, aman. Ibu buang. Bukan. Tes. Oke, Bu. Ya. Jadi bulan haram itu ada berapa, Bu? Ada yang pertama Zulqaidah, yang kedua, yang ketiga, yang keempat Rajab. Sekarang ini bulan Rajab. Ya, ini bulan-bulan haram. Apa maksud bulan haram itu, Ustaz? Bulan mulia. Bulan ketika kita beramal soleh, Allah lipat gandakan pahalanya. Nah, pertanyaannya, amal soleh apa yang bisa Ibu lakukan di bulan Rajab nih? Nih, yang pertama, ini amalan yang paling mudah dilakukan, gak keluar uang, gak keluar duit. Apa itu? Perbanyak puasa sunnah. Puasa sunnah di bulan Rajab, Allah lipat gandakan pahalanya lebih besar daripada puasa sunnah di luar bulan Rajab. Apa puasa yang bisa kita kerjakan saat di bulan haram nih? Pertama nih, puasa 2 kali seminggu. Puasa apa? Puasa Senin Kamis. Ya, puasa, Bu. Ini puasa yang sering dilakukan oleh Nabi. Senin dan Kamis. Hari ini hari apa nih? Jumat. Besok Sabtu. Besok lagi Minggu. Besok lagi Senin. Puasa besok Senin. Puasa sunnah. Ya, apalagi yang bisa Ibu lakukan di bulan Rajab nih? Puasa ayyamul, kapan tuh, Bu? 13, 14, 15, pertengahan bulan Rajab nanti. Atau kalau Ibu mampu, kuat, puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Sanggup Ibu, Bu? Hemat topi koki di rumah tuh, Bu. Iya kan? Dan orang yang rajin puasa nanti di akhirat masuk surga. Nama pintu masuk surganya adalah pintu Babur Royan. Ar-Royan. Ini pintu bagi orang yang rajin puasa. Rajinlah puasa. Mati kita nanti, Ustaz, banyak kali puasa. Tidak ada orang mati karena puasa, Bu. Yang ada badan kita sehat. Yang banyak orang mati itu karena makan. Salah makan. Banyak makan, salah makan. Yang kena penyakit gula. Gula itu karena makanan atau tidak? Banyak makan nasi, kena penyakit gula. Banyak minum yang manis-manis, kena penyakit gula. Kalau kita puasa, kita justru tambah sehat. Jadi ibu-ibu yang berbahagia, perbanyak puasa. Termasuk puasa sunnah di bulan Rajab, puasa khusus Rajab. Ibu-ibu yang berbahagia, nih kalau kita bicara puasa, puasa sunnah itu banyak. Nanti habis Rajab, nanti bulan apa lagi namanya, Bu? Sa'ban. Puasa lagi kita bulan Sa'ban. Apa puasanya bulan Sa'ban? Puasa nisfu Sa'ban. Ya, puasa nisfu Sa'ban. Atau kalau mampu puasa 29 hari atau 28 hari di bulan Sa'ban. Kalau mampu. Ramadan wajib. Habis Ramadan nanti masuk lagi bulan puasa lagi. Puasa apa bulan Syawal, Ibu? Puasa 6. Dimulai dari tanggal 2 Syawal. Sunnahnya berturut-turut 6 hari. Namanya puasa sittatu ayyam, puasa 6 hari. Kalau tak sanggup puasa 6 hari berturut-turut, ya Ibu ambil aja selama bulan Syawal itu 6 hari Ibu puasa. Ya. Kalau tanggal 2 nggak bisa puasa, kenapa nggak bisa puasa, Bu? Kue masih banyak, lemang masih banyak, Ustaz. Besok dah habis lemang tuh, dah habis kue itu tanggal 20 Syawal, puasa 6 hari. Habis Syawal, masuk Zulhijjah, langsung Zulhijjah aja, Bu. Zulqaidah dulu, masuk Zulqaidah. Perbanyak lagi puasa. Habis Zulqaidah nanti masuk Zulhijjah, hari raya haji, puasa lagi. Apa puasa Zulhijjah? Puasa Arafah. Kapan puasa Arafah tuh? Tanggal
9 Zulhijjah. Kalau tanggal 10 boleh puasa? Enggak, haram hukumnya. Siap khutbah Idul Adha besok yuk makan lontong kita Ustaz. Enggak, Bu. Kenapa? Saya memperbanyak puasa, dekatkan diri pada Allah. Nah, enggak boleh. Hukumnya haram. Lalu 3 hari setelah itu juga haram puasa. Namanya hari Tasyrik. 11, 12, 13 enggak boleh puasa. Ya. Habis Zulhijjah, masuk bulan Muharram, puasa lagi, Bu. Puasa apa Muharram? Puasa sunnah yang paling dicintai oleh Allah. Puasa hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Nah, ini Bu, puasa-puasa sunnah. Ya. Lalu selain puasa sunnah ada puasa-puasa wajib. Apa puasa wajib tuh? Yang pertama, puasa Ramadan wajib tuh, Bu. Nggak boleh nggak puasa. Kecuali ada uzur syar'i, baru boleh nggak puasa. Ya, kalau meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja tanpa ada uzur, maka tidak bisa dikodo selama-lamanya. Contohnya apa? Misalnya nih, ibu puasa Ramadan, tiba-tiba pagi tuh pengen makan Indomie, ibu makan Indomie, besok dikodo, Ustaz. Nggak bisa dikodo. Nggak ada sengaja aku puasa kodo karena makan Indomie karena Allah, nggak ada. Ya, nggak bisa. Itu hukumnya wajib puasa Ramadan. Lalu ada lagi puasa wajib selain puasa Ramadan, puasa kodo. Kodo hukumnya wajib. Ya ibu-ibu ya. Kodo, kenapa kodo? Pertama, kalau ibu-ibu melakukan safar. Safar itu apa? Melakukan perjalanan. Jaraknya minimal 71 kilo. Ibu melakukan perjalanan boleh tidak berpuasa. Ini rukhsah, keringanan, dispensasi dari Allah. Kalau misalnya ibu melakukan perjalanan di bulan Ramadan nih ke Arengkah, boleh nggak? Ke Panam, ke Lubuk Sakat? Hah? Enggak. Kenapa enggak? Ke Lubuk Sakat. Ke Lubuk Sakat dari Medan. Hah? Boleh. Ini kan kalau dari Kubang ke Lubuk Sakat ya enggak boleh. Tapi kalau dari Medan ke Lubuk Sakat itu boleh. Tidak puas. Nah, itu dapat rukhsah. Ya. Tapi nanti habis Ramadan dikodo diganti. Ya, apalagi sakit. Faman kana minkum maridon, siapa di antara kamu yang sakit? Sakit apa? Sakit hati? Hah? Sakit mah, Bu. Kalau sakit mah obatnya puasa, Bu. Tambah sehat ya, Bu. Kalau sakit hati boleh nggak? Misal ibu pagi Ramadan makan roti, minum teh. Dibilang sama suami, Bunda kenapa makan roti? Sakit bang. Sakit apa? Sakit hati nengok muka abang. Boleh? Enggak. Ya, sakit yang kalau kita puasa, sakit kita tambah apa? Misalnya ibu demam, ya. Kalau ibu lanjut puasa, kata dokter, dicek ke dokter, Bu, demam ibu ini ngeri kali, Bu, panasnya, Bu. Ya, ibu nggak boleh lanjut puasa. Nanti kalau lanjut puasa tambah parah, ibu harus minum obat. Maka sakit yang seperti itu dapat rukhsah. Boleh tidak puasa, tapi diganti. Habis Ramadan besok berapa hari ibu tinggal puasanya diganti diqadha. Apalagi haid, nifas. Apalagi ibu yang hamil dan menyusui, kalau misalnya dia tidak sanggup puasa, boleh tidak, tapi diganti, diqadha. Selama bulan Ramadan tidak puasa, lagi hamil, besok diganti pas sudah selesai hamil dan melahirkan. Ya, kalau nggak bisa gantinya karena menyusui, ditunda dulu sampai selesai menyusui, baru pas selesai menyusui hamil lagi. Saya itu nggak jadi kodo. Saya itu menyusui, pas mau kodo, udah 2 kali puasa nih. Lanjut lagi. Gimana tuh, Bu? Bayar fidyah. Siapa yang bayar fidyah? Suami, Bu. Kasih catatannya, Bang, 3 kali puasa nih bayar. Banyaknya? Nggak ada, gara-gara Bang. Bayar. Siapa yang tanggung jawab? Suami. Kalau orang tua kita, siapa yang bayarkan fidyahnya?
kita sama-sama ya, dikeroyokan lah bayar fidyah orang tua tuh. Jadi fidyah nih kapan dibayar? Kalau nggak sanggup mengkodok. Misalnya ada mak kita nih usianya udah 80. Ya, ada yang usia 80 di sini? Nggak sanggup lagi puasa. Amak berapa usia, Mak? Masih sanggup puasa Ramadan kan? Nenek mana nenek? Wah, berapa usia, Nek? Masih sanggup puasa, Nek? Kalau misalnya ada yang usianya 87 atau 90 itu nggak sanggup lagi puasa, maka bayarkan fidyah. Fidyah ini dibayar bagi mereka yang tidak sanggup mengqadha puasa. Jadi hukum puasa qadha itu wajib. Berarti kalau wajib nggak diganti kita berdosa. Nih, apa Bu? Okay. Pak Ustaz. Kata orangnya awak kan Indonesia anak ni. Jadi anak minyak jika anak awak puasa balik pisahlah. Jadi ya kata orang pisah. Iya betul. Sudah tu awak mengganti puasa dia. Membayar fidyah tu Bu, kalau tidak sanggup qadha. Ya kalau sanggup qadha ngapa kita bayar double? Secet aja. Enggak. Jadi fidyah itu bagi yang tidak bisa mengqadha, bayar fidyah, ya kan? Tapi kalau bisa mengqadha kalau bisa diqadha bayar double namanya satu saja. Fidyah itu kan memberi makan orang miskin bagi mereka yang tidak sanggup. Ya orang tidak sanggup tuh tadi kan orang tua yang usianya sudah sangat lanjut. Kemudian ibu tadi yang itu tarwiyah hamil menyusui. Lah selesai hamil balik, menyusui balik, hamil balik. Itu kayak itu. Itu bayar Kalau double memang dia nggak sanggup untuk mengqadhanya. Sanggup ibu misal 4 kali puasa dibayar tuh. 4 kali 3 berapa tuh? 150 hari. Mati itu Bu. Ya. Nah, jadi artinya apa? Fidyah itu bagi yang nggak sanggup mengqadha. Ya Bu ya. Tidak usah dibayar dua-duanya. Nah, seperti itu, ya. Kemudian ini hukumnya wajib nih puasa qadha. Lalu apalagi yang wajib yang Ibu sampaikan tadi puasa apa, Bu? Nazar. Ibu nazar misalnya, ya Allah, kalau anak saya diterima masuk TK, saya bernazar puasa 3 hari. Diterima yang anak ibu masuk TK. Nah, bayar nazar. Kalau keinginan ibu dikabulkan oleh Allah, atau ibu, ya Allah, kalau anak saya diterima masuk polisi nanti, ya, saya bernazar puasa 5 hari berturut-turut. Akhirnya anak ibu diterima masuk SPN, diterima masuk sekolah dinas polisi. Tunaikan nazar ibu. Tapi kalau masuk polisinya cuma karnaval 17 Agustus atau enggak usah bayar nazar ya. Kalau keinginan kita betul-betul diijabah oleh Allah. Ini hukumnya wajib. Jadi puasa wajib itu puasa Ramadan, puasa qadha, puasa nazar. Yang keempat puasa kifarat atau kafarat. Apa? Puasa apa, Bu? Bukan keparat, Bu. Kifarat atau kafarat. Apa artinya tuh? Untuk denda. Ya. Bagi orang yang melanggar larangan Allah di siang Ramadan, bayar puasa kafarat. Ini bagi siapa? Bagi bapak-bapak. Ya, misal ada laki-laki baru nikah dia. Ya, pas bulan Ramadan tuh hilaf dia, Bu. Akhirnya terjadilah hal-hal yang diinginkan di siang Ramadan, batal puasanya, maka dia harus membayar kafarat. Apa bayar kafaratnya? Pertama, memerdekakan seorang budak. Zaman sekarang tidak ada budak. Yang kedua, ya, memberi makan 60 orang miskin. Undang orang miskin ke rumah 60. Kasih makan. Ya, dibilang, ini saya nih bayar denda nih karena hilap kemarin sama istri. Kasih makan 60 miskin 60. Kalau tidak sanggup, puasa 2 bulan berturut-turut, namanya puasa kafarat.
60 hari. Ya, kalau hari ke-58 sakit emaknya, asam lambungnya batal, ulang lagi dari hari pertama. Maka bulan puasa besok suami ibu ke Mas Oji, bang, nggak usah di rumah. Mas Oji, ngapa itikaf sama Ustaz di Mas Oji? Banyak setan di rumah gitu. Jadi puasa apa namanya? Kafarat atau kifarat. Jangan bengkok salah sawi, pulang rumah puasa wajib, puasa keparat kata sana berdosa, jangan pulang bilang seperti itu ya. Salah bilang namanya ya. Jadi ini puasa wajib. Kalau puasa sunnah tadi apa? Nih termasuk di dalamnya puasa di bulan Roh, hukumnya sunnah. Ada lagi puasa yang wajib, ada yang sunnah, ada yang puasa haram. Puasa haram itu apa? Kalau kita lakukan kita berdoa. Apa puasa haram tuh? Contohnya, ini puasa haram nih. Puasa di 2 hari raya. Kita sadar, kita puasa. Ya, Idul Adha besok. Khutbah Ustaz Rio misal di masjid. Khutbah, Ustaz, yuk makan lontong ke rumah. Maaf ibu, saya puasa. Puasa apa Ustaz? Ini bagi ustaz aja bu. Sesat namanya tuh. Hukumnya tanggal 11, 12, 13 hari tasyrik siap menyembelih kerbau, besok Zulhijjah tidak boleh juga kita puasa. Hukumnya puasa tasyrik. Lalu apalagi puasa haram tuh? Puasa setiap hari tanpa ada henti. Puasa wisol, itu tidak boleh. Ya, tidak ada berbukanya tiap hari puasa. Tidak ada berhenti. Ini tidak boleh. Hukumnya haram. Apalagi puasa haram? Puasa tanggal 1 Syawal. Itu tidak boleh. Ustadz, kadang tanggal 1 Syawal orang jamaah Muhammadiyah dah sholat Idul Fitri, kita masih puasa Ramadan, itu berdosa kita Ustadz, kan dah masuk 1 Syawal. Kalau ikhtilaf berbeda pemahamannya nggak masalah. Yang nggak boleh itu dah pasti itu tanggal 1 Syawal kita meyakininya tetap kita puasa. Itu hukumnya haram. Ibu-ibu yang berbahagia ini puasa, berbanyak puasa. Pertanyaan lagi, Ustadz, mana yang harus saya dahulukan saat di bulan Rajab nih? Puasa sunnah atau puasa qadha? Mana yang didahulukan bu? Ya? Mana dulu? Boleh satu puasa 2 niat? Enggak boleh bu. Sengaja aku puasa Senin sekaligus ini puasa Ayyamul Bid, ya Allah, sekaligus foto nih kemarin. Masih ada sisa kemarin. Karena Allah Subhanahu wa taala enggak boleh. Satu puasa, satu niat. Enggak boleh. Satu sholat, satu puasa, satu niat. Sholat gitu juga. Pergi ibu subuh ke masjid. Orang mau qomat lagi kayaknya nih kita udah telat nih. Ya udahlah, pasang niat banyak-banyak. Sengaja aku sholat tahiyatul masjid sekaligus qobliyah, ya Allah, 2 rakaat. Boleh? Enggak boleh. Ya, satu sholat, satu puasa, satu niat. Ibu mau puasa apa besok? Puasa qadha ya puasa qadha. Puasa sunnah ya puasa sunnah. Tapi karena kebetulan di bulan Rajab nanti pahalanya Allah lipat gandakan. Misal ibu puasa qadha nih, kebetulan puasa qadhanya hari Senin, Allah lipat gandakan pahalanya. Tapi tetap satu ibadah, satu niat. Tidak boleh niatnya banyak. Ya. Enggak apa-apa, jangan dibuat lagi besok. Ya. Awak ke puasa sunat. Dibaca nama niat awak puasa sunat bulan Rajab. Mengganti puasa yang tinggal terlalu. Yang tinggal karena alasan syar'i. Apa nama malum lah kata mudo-mudo. Ya kalau misalnya kita tinggal puasa dulu bu, masuk mudo-mudo masih nakal dulu, masih panongkau dulu, masih apa, kita tidak bisa, kita gantinya kan banyak tuh. Ibu cukup tubuh ilallah taubatan nasuh, taubat nasuh aja. Tidak usah diganti puasa yang waktu ibu umur 20 tahun yang lalu sering tinggal, tidak usah. Ya cukup kita taubat pada Allah dan perbaiki diri sekarang, perbanyak puasa sunnah, itu aja. Ya niatnya. Ya jadi satu ibadah, satu niat. Ya insya Allah pahalanya nanti karena di bulan Rajab Allah lipat gandakan. Nggak boleh ya. Misalnya nih, saya minjam duit ke ibu 100.000.
hari ini jatuh tempo saya mau bayar. Saya bilang, ibu, sengaja saya bayar hutang wajib sekaligus sedekah ke ibu. Mana bisa, sedekah kan ini hutang 100.000. Ya utanglah, sedekah lain lagi ceritanya kan. Nggak boleh satu kegiatan dua niat. Enggak, satu aja. Ya. Jangan besok ibu pasang banyak niatnya. Sengaja aku puasa kodo sekaligus ini pertengahan bulan ya Allah puasa Ayyamul Bid. Besok juga Senin ya Allah puasa Senin juga nih sekalian ya Allah. Karena Allah Ta'ala apa namanya kayak gitu, satu ibadah satu niat, satu sholat satu niat. Ibu kita juga kalau ngasih duit, ini ngasih duit ini zakat kah? Enggak rela apanya, mic-nya saya pakai. Saya kalau disuruh sudah aja semangka tuh udah nampak. Udah pengen semangka saya lagi kan. Ya. Jadi Bu, ya. Satu ibadah satu nih. Ibu ngasih duit gitu juga. Ini duit sedekah biasa kah atau ini zakat? Ya, Ibu harus pasang niat satu saja. Kalau Ibu misalnya nih panen sawit Ibu di kampung. Ibu mau bayar zakat misalnya, dia niatkan bayar zakat, nggak boleh. Ini zakat sekaligus infak, nggak boleh. Satu ibadah, satu niat. Pahami Ibu ya? Oke. Jadi perbanyak puasa. Ustadz, kami yang asam lambung nih nggak kuat puasa. Ada nggak amal yang lain yang bisa kami lakukan bulan Rajab? Ada. Perbanyak sholat sunnah. Nggak bisa puasa sunnah, perbanyak sholat sunnah. Apa sholat sunnahnya Bu? Yang perlu Ibu perbanyak? Duha. Pagi hari. Ingat niatnya kan? Usolli sunat duha rakaataini. Ustaz nggak hafal niatnya, bahasa kita aja boleh? Boleh. Bahasa Batak, bahasa Minang, bahasa Ocu, bahasa Melayu boleh? Ya dalam hati. Ya. Apa Bu? Ya boleh, dalam hati kita pasang niat. Allah Maha mengetahui, ya. Pasang niat salat duha. Rakaat pertama apa ayatnya setelah Fatihah Ibu? Wasamsi. Rakaat yang kedua ndak hafal surat Wasamsi, ganti rakaat pertama surat Ad-Duha. Rakaat yang kedua surat Al-Kafirun. Ndak hafal surat Ad-Duha, ganti surat Al-Kafirun. Rakaat pertama, rakaat kedua surat langganan. Pokoknya surat itu kayak teh botol sosro pagi, apapun makanannya, minumnya teh botol sosro, apapun sholatnya, suratnya itu apa tuh? Qul huwallah. Baca qul huwallah, surah Al-Ikhlas. Ya, itu yang hafal ya, itu yang dibaca. Jangan besok ngapa nggak sholat duha Bu? Nggak hafal surat As-Sam, jangan. Ya kita tetap baca surat langganan kita, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ndak hafal juga qul huwallah. Inna ataina. Ndak hafal inna ataina. Itu toko lah pakai mic tuh. Kalau tidak ada yang ndak hafal apa? Inna ataina. Ndak ada. Ya kalau misal pun ndak ada, misal ada saudara kita mualaf ya, mualaf. Baca aja Al-Fatihah. Ya. Kalau dia mualaf kali ndak tahu satu surat pun, ya udah diam aja. Ikut lakukan aja gerakannya, insya Allah dapat pahala. Kalau misalnya kalau ibu tidak mualaf sejak kecil, Islam lagi kan tidak hafal juga, ya itu memang harus diruqyah tuh ya. Jadi sholat apalagi yang perbanyak di bulan Rajab nih Bu? Ya sholat taubat, sholat tahajud, ya, sholat tasbih. Sholat tasbih. Kemarin kita Rabu sholat tasbih kemarin kan. Apalagi Ibu? Banyak. Ya, kerjakan sholat sunnah. Selain itu perbanyak sedekah. Ya, perbanyak infak sedekah. Sedekah itu bahasa umumnya, pemberian secara umum. Ya, perbanyak infak. Kalau ditanya apa beda infak dengan sedekah Ibu? Apa bedanya Bu? Apa Bu? Iya tulisannya beda. Iya bro ya.
Pandai dulu ibu ya bu ya. Dapat ilmu baru. Apa bu beda infak dengan sedekah? Sedekah nih bahasa umumnya bu. Ya, istilah umumnya sedekah. Infak ini sedekah yang harus dikeluarkan berupa barang. Apa bu? Berupa uang atau apa misal emas. Apa lagi? Itu namanya infak. Kalau sedekah itu umum bu. Bahkan kalau ibu senyum aja itu udah sedekah. Kata Nabi, tabassamuka fi wajhi ahika laka sodaqah. Kamu tersenyum pada saudaramu itu sedekah. Tapi kalau infak itu berupa barang, berupa uang. Jadi kalau besok di masjid ada kotak infak lewat, pas depan ibu nggak bawa uang, janganlah mati. Kata serius senyum itu adalah sedekah. Lewat kotak infak depan ibu kayak gini bu. Bisa? Enggak, karena itu bukan kotak sedekah, kotak pakai duit. Enggak bisa pakai senyum. Ya, pakai duit, masukkan duit ibu. Berapapun uang yang ibu sedekah, yang ibu infakkan, insya Allah diterima oleh Allah dengan syarat kita ikhlas. Jadi perbanyak sedekah, perbanyak infak di bulan Rajab. Jadi banyak amal-amal yang bisa kita kerjakan. Minimal nih, ini minimal. Puasa sunnah nggak bisa ibu lakukan, ibu kena asam lambung. Sedekah uang, infak uang nggak bisa juga ibu lakukan. Kebetulan abang belum gajian lagi Ustaz. Apa amalnya lagi? Sholat sunnah bu, pinggang sakit Ustaz. Parah kali ibu nih. Ya nggak bisa sholat sholat sunnah bisa dulu, nggak bisa berdiri dulu. Apalagi amal yang bisa kita kerjakan? Nih yang paling ringan, perbanyak zikir sambil jalan kita. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sambil masak, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sambil jaga kedai, zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah sambil goyang lado ya. Tapi Ustaz, boleh nggak diiramakan Ustaz? Saya ini kan mantan penyanyi sebelum hijrah dulu Ustaz. Boleh nggak diiramakan zikir? Boleh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu ibu masakan selesai, ya kan? Kita dapat pahala. Kalau nyanyi, Ustaz, nyanyi apa bu? Nyanyi dangdut boleh tak? Enggak dapat pahala kita, ya kan? Lagu janda pirang, dapat pahala kita, ya kan? Tapi kalau kita zikir di bulan Rajab nih, pahalanya Allah lipat, dapat gandakan. Jadi ibu perbanyaklah amal soleh di bulan Rajab ini. Karena kita berada di bulan mulia, belum tentu besok tahun depan kita berjumpa dengan Rajab. Maka jadikan Rajab ini Rajab terbaik dalam hidup kita. Isi dengan kebaikan, isi dengan amal soleh. Dan insya Allah kita selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu yang berbahagia, ada pertanyaan? Saya juga ada capek ya, apalagi nengok semangka dan nyapa. Nampak dari sini. Baik. Selanjutnya mari kita tutup kajian kita ini dengan bersama-sama kita berdoa. Kita pasang niat yang ikhlas untuk berdoa. Insya Allah mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah lebih cepat di bulan mulia ini. Yang pertama kita bermohon pada Allah untuk orang tua, untuk mertua, untuk keluarga kita yang telah mendahului. Semoga Allah lapangkan kubur mereka. Amin. Dan untuk keluarga kita, semoga anak keturunan kita jadi anak soleh-soleha. Semoga ibu lapang rezeki semuanya. Amin. Sehat badan. Amin. Sehat pikiran. Amin. Sehat dompet. Amin. Apalagi bu? Bu Ayu apalagi doanya bu? Niatnya? Apa bu? Udah semua? Semoga semua keinginan kita dijabah oleh Allah. Ala hazin niat bihaqqil Fatihah. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. Ya Allah, di bulan Rajab yang mulia ini ya Allah, ijabah doa-doa kami ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Rahman, dosa yang sengaja maupun tidak sengaja ya Allah, dosa yang besar maupun dosa yang kecil ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, panjangkanlah umur ketaatan kami ya Allah, sihatkanlah badan kami ya Allah, kuatkanlah hati kami untuk beribadah kepada Engkau ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, beri kami kesempatan selalu untuk bertaubat dan memperbaiki diri ya Allah. Jagalah diri kami ya Rahman, jagalah anak keturunan kami ya Allah dari segala keburukan dan fitnah yang ada di akhir zaman ini ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jadikanlah kami yang berkumpul hari ini ya Allah, Engkau kumpulkan suatu hari di surgamu ya Allah, bersama junjungan kami ya Allah, teladan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.